Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mereview sedikit tentang tabel saw atau mekanisme tabel saw dari gerinda tangan yang saya buat. Untuk crosscutnya atau untuk potong kayunya saya menggunakan sled relaci double track, dan untuk belah kayunya saya menggunakan penjepit toggle clamp. Lalu mata pisaunya bisa naik turun serta miring 45 derajat pada satu titik lubang. Buat teman-teman yang masih penasaran tentang bagaimana cara kerja mekanisme tabel saw dari gerinda tangan sambil melihat video berikutnya, yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Ini adalah mekanisme tabel saw yang bisa naik turun dan miring 45 derajat. Dan yang ini hanya naik turun blade saja. Untuk sistem mekanisme naik turunnya saya menggunakan engsel 3 inch, bearing, serta as yang nantinya digerakkan, tarik, dan dorong oleh asdrat agar tatakan gerindanya atau gergajinya bisa naik dan turun. Jadi pada saat terdorong gergajinya akan naik, dan pada saat tertarik gergajinya akan turun. Dan ini adalah mekanisme naik turunnya. Sebenarnya mekanisme naik turun dengan mekanisme miring itu hampir sama. Perbedaannya ada pada lingkaran mekanisme ini. Kalau yang bisa miring terdapat lingkaran mekanisme, sedangkan yang hanya naik turun tidak terdapat lingkaran mekanisme. Buat teman-teman yang ingin tahu cara membuat lingkaran bisa cek di video sebelumnya. Tapi yang ingin sudah jadi juga boleh. Nanti saya kasih link pembeliannya di toko online. Bisa cek di deskripsi nanti ya. Saya membantu menyediakan mekanisme miring buat para pemula yang ingin mencoba membuat, mungkin karena keterbatasan alat atau lain hal. Pada lingkaran mekanisme ada dua pasang ya, yang satu pasang dipasang di bagian depan dan satu pasang lagi dipasang di bagian belakang. Sedangkan cara memasangnya mengikuti panduan garis tengah lingkaran tersebut yang nantinya disejajarkan dengan gergajinya. Nah, untuk memasang gerinda pada dudukannya, saya sendiri menggunakan klem besi yang dibaut kuat. Terdapat 3 lubang baut yang bisa disesuaikan, yang nantinya agar bisa menyesuaikan kelurusan gergajinya. Dan dudukan gerindanya distabilkan dengan penjepit agar tidak mudah goyang. Selain di samping, saya juga memasang kestabilan pada penggerak maju mundurnya, yaitu saya pasang di bagian bawahnya. Sebagai gambaran saja, ini yang sudah terpasang di meja mini saya ya. Anggap aja ini contoh lah ya. Dan bila ingin dipasang di meja yang lebih lebar pun atau lebih besar pun tentu saja bisa, dengan model sesuka kita nantinya, tergantung kebutuhan jenis pekerjaan apa yang bakal sering kita lakukan. Jadi mekanisme yang saya buat bisa diaplikasikan dengan berbagai model meja. Sebenarnya untuk top table lebih bagus yang langsung atau tanpa sambungan, namun karena tempat gak memungkinkan, saya selalu membuat sambungan top table dengan membuat sayap di kiri dan di kanan mejanya dengan siku lipat, yang tentunya cukup sulit ya untuk mendapatkan agar top table bisa rata satu dengan lainnya. Tapi ini bisa menjadi option bila ruangan Anda misalnya kurang memadai atau kurang lebar, jadi ini bisa dijadikan referensi buat Anda. Oke, saya mau melakukan percobaan untuk memotong dan membelah dengan menggunakan gerinda tangan ini yang saya sudah modifikasikan menjadi tabel saw.
dengan sistem mekanisme naik turun dan miring 45 derajat. Pada kesempatan kali ini saya mau mencoba untuk membelah atau memotong multiplex ringan saja, yaitu ketebalan 12 mm dengan kualitas multiplex yang biasa aja ya sebenarnya. Ini hanya sebuah untuk contoh aja gitu kan. Nah, sebelum kita melakukan pemotongan dan pembelahan menggunakan gerinda tangan ini wajib sekali buat saya yang masih menggunakan gerinda tangan yang belum punya variable speed. Jadi saya harus menggunakan dimmer untuk mengurangi putaran atau mengurangi RPM dari gerinda tersebut. Kenapa? Karena pada gerinda tersebut rata-rata yang pada umumnya itu antara 1000 sampai 13.000 RPM. Jadi ini tidak rekomendasi untuk putaran pada circle atau pemotong kayu. Dan juga untuk pisaunya sendiri itu ada maksimal ya RPM-nya itu. Kalau untuk yang 7 inci yang saya pakai ini 8.000 RPM. Jadi kalau sampai 12.000 sampai 13.000 RPM itu sangat tidak disarankan. Jadi nanti saya akan pakai sekitar setengah atau kurang dari setengah RPM yang ada pada gerinda. Jadi sekitar 5.000 sampai 6.000 RPM saja yang akan saya gunakan. Namun apabila kayunya cukup ringan, itu bisa kurang dari 5.000 pun saya rasa sudah cukup. Kalau hanya untuk multiplex 12 mm atau 15 mm bahkan 18 mm itu pernah saya buat untuk memotong, itu memang hasilnya cukup lancar ya. Terus untuk tingkat kepresisian itu tinggal bagaimana cara kita menyetel atau mensinkronkan atau mensejajarkan dengan mata blade yang kita pakai. Jadi kalau mata blade yang kita pakai tidak sinkron atau tidak lurus dengan fan yang kita buat, itu nanti hasilnya pun nanti akan mudah terjepit dan menjadikannya tidak lancar dan nantinya akan tidak presisi dalam pemotongannya ya. Untuk mendapatkan sikunya atau kemiringannya nanti tidak akan presisi. Terus ada beberapa faktor lagi dari cara kita mendorong atau memegang benda kerja yang kita potong pun itu juga berpengaruh ya. Jadi benda kita yang kita potong itu harus stabil pada saat memotong dari awal sampai dengan selesai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video saya sampai habis. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang ingin menggunakan gerinda tangan untuk alat bantu potong kayunya. Soal kesimpulan dan keputusan saya kembalikan lagi kepada kalian masing-masing tentunya. Saya hanya sekedar memberikan semaksimal mungkin gambaran juga info bagi kalian yang ingin menjadikan gerinda sebagai pilihan. Karena masih banyak lagi cara lain yang mungkin lebih efektif tentunya dan bisa menjadi alternatif. Mungkin pada kesempatan berikutnya saya akan bahas kekurangan dan kelebihannya dan seberapa efektif fungsi gerinda tangan yang dijadikan table saw dalam pekerjaan ataupun dalam perakitannya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.